Halo Sobat PMI, kembali lagi di segmen favorit kita, Doksis Dokter Ngeksis. Hari ini kita akan berbicara tentang vitamin D dan juga perannya terhadap kesehatan kulit. Mau tahu lebih lanjut? Stay tune and don't go anywhere. Nah, hari ini kita akan bahas tentang vitamin D. Tentunya teman-teman semua udah pada tahu dong tentang vitamin D. Nah, vitamin D juga disebut sebagai sunshine vitamin. Kenapa sih disebut sunshine vitamin? Karena vitamin D diproduksi pada kulit apabila terkena dengan pajanan sinar matahari, terutama sinar UVB. Vitamin D ini unik dan berbeda dari vitamin yang lainnya karena vitamin yang lainnya biasanya didapatkan dari makanan. Sedangkan untuk vitamin D sendiri ini lebih banyak diproduksi oleh kulit apabila terkena pajanan sinar UVB. Anehnya, di negara-negara seperti Asia Selatan dan juga Asia Tenggara, contohnya Indonesia, yang terpapar matahari sepanjang tahun, banyak populasi yang mengalami defisiensi vitamin D. Kenapa sih kok bisa terjadi defisiensi vitamin D padahal kita terpapar matahari sepanjang tahun? Ada beberapa faktor, di antaranya yang pertama adalah pigmentasi kulit, yang kedua skin aging, dan yang ketiga adalah sun protective behavior. Nah, yang dimaksud dengan sun protective behavior ini di Asia Tenggara seringkali standar dari kecantikan adalah kulit yang cerah sehingga orang justru berlindung dari sinar matahari dan tidak ingin keluar. Berbeda dengan negara-negara di Eropa yang memiliki kebiasaan untuk mencari matahari. Hal ini menyebabkan kita jarang terpajan dengan matahari dan mengalami defisiensi vitamin D. Apa sih manfaat dari vitamin D? Fungsi utama dari vitamin D merupakan pengaturan dari kadar kalsium dalam darah. Namun, reseptor vitamin D tersebar di berbagai sel, sehingga memiliki efek yang multifungsi. Contohnya pada kulit juga memiliki reseptor terhadap vitamin D. Jadi, selain dia menghasilkan vitamin D, dia juga merespon terhadap vitamin D itu sendiri. Efek dari vitamin D di kulit yang pertama adalah efek sitoprotektifnya, lalu anti-apoptotik, dan efek terhadap perbaikan dari lapisan pertahanan kulit. Bagaimana sih lapisan pertahanan kulit dipengaruhi oleh vitamin D? Dengan adanya vitamin D, ia akan memberikan peningkatan pada proses sintesis protein dan juga proses dari pembentukan glucoceramides. Hal ini dapat meningkatkan dari lapisan perlindungan kulit. Dengan perannya pada kulit, dapat diketahui vitamin D memiliki efek pada beberapa penyakit kulit yang berbasis peradangan seperti dermatitis atopik dan juga psoriasis. Nah, ini ada tips untuk berjemur dengan aman. Yang pertama, berjemurlah pada pukul 9 pagi dan cukup 5 menit, perlahan dinaikkan sampai maksimal 15 menit. Dapat diulang 2-3 kali dalam seminggu. Lalu pada saat berjemur, pastikan hanya area tangan dan kaki yang terpajan. Untuk area wajah dan area yang lainnya dijaga dengan menggunakan sunblock dan juga memakai perlindungan terhadap sinar matahari seperti topi. Untuk sunblock sendiri atau tabir surya yang direkomendasikan adalah sunblock yang memiliki proteksi terhadap sinar UVA dan juga sinar UVB. Atau nanti bisa dilihat di kemasannya ada tulisan SPF dan juga PA. Nah, SPF yang direkomendasikan adalah SPF yang di atas 30. Untuk sunblock itu harus diaplikasikan kembali setelah 2 jam atau apabila terkena air. Nah, sunblock ini dipakai seberapa banyak? Dipakai sebanyak 1 sendok teh saja untuk area seperti wajah, tangan, dan tangan. Lalu untuk area yang lainnya seperti badan atau punggung yang memiliki luas area lebih luas dapat digunakan sebanyak 2 sendok teh. Lalu untuk apabila mendung atau kita kira tidak ada sinar matahari, tetap gunakanlah sunblock karena walaupun mendung juga tetap terpajan oleh sinar matahari. Nah, demikian topik terkait dengan vitamin D dan tips untuk berjemur yang baik. Untuk topik dosis selanjutnya, Sobat PMI dapat komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like video ini ya. Sampai jumpa di episode dosis selanjutnya.